Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini akan kita bahas tentang pembunuhan dengan cara berkelompok, ya, bersama-sama membunuh orang. Nah, ini juga hukumannya dikisos, ya. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, ya. Oke, baik, kita baca hadisnya, ya. Ngan Sa'id ibn al-Musayyab anna Umar qatala nafaron khamsatan aw sab'atan birajulin qataluhu ghainatan. Wa qala Umar law tamala'a alaihi ahlu San'a laqataltuhum alaihi jami'a. Musnad al-Imam Asy-Syafi'i. Dari Sa'id ibn Musayyab bahwa Umar menghukum bunuh 5 atau 7 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim, ya, di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'a, yang ini di Yaman, kok secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semuanya. Nah, ini ya, hukuman bagi pembunuh jamaah. Tetap yang namanya pembunuh ya dibunuh, dikisos. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa sih hikmah larangan membunuh dengan segala ancamannya? Ya, bahwa agama Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Penerapan hukum berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, lanjut. Nah, sekarang beralih ke penganiayaan. Kalau kemarin kan pembunuhan, ya, sekarang penganiayaan. Oke. Apa itu penganiayaan? Ya. Penganiayaan masuk dalam istilah jarimah, ya, dalam fikih, yaitu tindak pidana. Dalam kamus Al-Munjid, ya, kamus Munjid ini kamus yang terkenal, bahwa penganiayaan itu dari kata jaroha, ya, yang artinya syakku ba'dil badan, menyakiti sebagian anggota badan. Jadi penganiayaan adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang bertujuan menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Oke, lanjut. Nah, sekarang macam-macam penganiayaan. Ini ada 2 macam. Yang A, penganiayaan berat. Apa itu? Yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Seperti memukul tangan sampai tugel, merusak mata sampai buta, ya, dan lain sebagainya. Itu penganiayaan berat. Yang B, penganiayaan ringan. Apa? Yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan. Nah, itu ya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang
tindakan penganiayaan itu dikenakan hukuman, ya. Apabila apa? Yaitu memenuhi unsur-unsur yang A, perbuatan itu menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Yang B, tidak dengan maksud yang patut. Artinya apa? Tidak dilakukan melewati batas yang diizinkan. Nah, apa? Melewati, ya, tindakannya melewati batas yang diizinkan. Yang C, perbuatannya diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Lanjut. Nah, sekarang gimana hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan? Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, silakan dibaca ya, itu hukumannya apa? Bahwa nyawa yang digaris bawah itu, bahwa nyawa itu dibalas dengan nyawa, membunuh ya dibunuh. Mata dengan mata, kita kok nyolok matanya wongnya dicolok. Hidung dengan hidung, memukul hidung orang kok sampai hidungnya rusak, ya dibalas dengan hidung. Telinga dengan telinga. Gigi, memukul orang sampai giginya rontok, ya dipukul main giginya rontok. Ya. Ya. Dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasannya. Nah, itu ya hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Lanjut. Nah, sekarang kisos. Apa itu pengertiannya? Kisos adalah apa? Dari kata kososo yang artinya memotong, itu menurut bahasa. Ya, menurut bahasa. Lanjut. Sedang menurut istilah, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Para ahli fikih, ya, fuqaha itu ahli fikih membatasi ruang lingkup kisos hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa, yaitu pembunuhan, dan badan, yaitu penganiayaan, atau biasa diistilahkan dengan an-nafsu wal jarh. An-nafsu wal jarh, jarhun, luka, nafsu itu jiwa. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas macam-macam kisos. Kisos itu dibedakan menjadi dua. Yang A, kisos untuk pembunuhan sengaja. Ya. Jadi orang mata ini sengaja, ya kisos dibunuh. Yang kedua, kisos untuk tindakan penganiayaan. Ya, yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Ya, kisos itu bunuh, ya dibunuh. Nugel tangan, ya ditugel tangannya. Ya. Nugel untuk, ya ditugel untune. Nah itu ya. Sekarang hukum kisos. Apa itu? أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Itu wa katabna alaihim, ya, yang kelihatan wa katabna alaihim fiha ila akhirih. Apa itu? Bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Ya tadi lah ya, hukum kisos. Lanjut. Sekarang syarat-syarat berlakunya kisos. Ya. Pelaku pembunuhan dan penganiayaan akan dijatuhi hukuman kisos jika